Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap anugerah, kasih, berkat, dan pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Mari pagi ini datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur buat semuanya. Kita menyembah Dia. Kita bersyukur kita memiliki Bapa seperti Dia. Bapa
Engkau sungguh baik, sungguh teramat baik bagi kami. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Amin. Tuhan, kami sembah Engkau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan, kami sembah, kami agungkan, oh sembah. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Bapa, Bapa, ku cintakan. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Dalam segala keberadaan hamba-Mu, kami menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Karena kami sungguh-sungguh rindukan akan hadirat-Mu. Kami menyadari Engkaulah prioritas hidup kami. Engkaulah yang utama dalam kehidupan kami. Kami menyembah Engkau ya Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu. Kiranya Tuhan boleh berkenan agar setiap puji-pujian yang Tuhan semua lahir dari hati kami yang paling dalam. Bila Tuhan Kau menilai setiap kami, yang kami rindu menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Terpuji termulia nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan membaca firman, merenungkannya. Tuhan urapi kami dan buat kami mengerti akan setiap kerinduan Tuhan dalam kami. Tuhan terima kasih. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama, kita akan membaca ayat yang ke-9 sampai dengan 11. Filipi pertama ayat 9 sampai dengan yang ke-11. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ayat 11, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudara, pagi ini maaf ya, suara saya hilang karena batuk. Saudara, pagi hari ini kita
belajar tentang buah kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari, kita membaca pagi ini tentang bagaimana dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, kita memiliki kasih yang terus melimpah, dan kasih itu dilengkapi dengan pengetahuan yang benar dan pengertian, sehingga kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga hidup kita semakin hari semakin berkenan kepadanya. Saudara, buah sebenarnya kalau kita berbicara tentang buah, berarti buah itu merupakan hasil yang terlihat dari sesuatu yang tumbuh di dalam. Jadi dalam berbicara tentang buah kebenaran berarti yang terlihat dari kebenaran sendiri yang ada di dalam diri kita. Bukan sekedar aktivitas lahiriah. Bukan sekedar kegiatan. Bukan sekedar katakanlah tindakan. Bukan. Tetapi tindakan yang merupakan ekspresi dari dalam diri kita. Ekspresi dari hati yang sudah diperbaharui oleh Kristus. Saudara, makanya di sini diingatkan bahwa supaya kita, hidup kita itu penuh dengan buah kebenaran. Artinya bukan sesekali berbuat benar. Beda ya saudara. Penuh dengan buah kebenaran dan sesekali berbuat benar. Kita bukan sesekali berbuat benar, tetapi penuh dengan buah kebenaran. Jadi kebenaran menjadi pola, menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Jadi bukan sesekali melakukan kebenaran. Nah itu benar juga ternyata, ya itu sesekali kan. Tapi ini terus memang gaya hidup kita memang seperti itu. Buah kebenaran tidak tumbuh dari kekuatan kita, tentunya. Buah kebenaran justru dikerjakan oleh siapa? Oleh Kristus dalam diri kita. Kebenaran lahir bukan karena kita hebat. Wah, hebat dia ya. Bukan. Tetapi karena kita melekat pada Kristus. Seperti yang minggu lalu kita renungkan dalam kebaktian pagi. Hidup di dalam Dia. Yohanes 15 ayat 5. Hanya ketika kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita, kita bisa berbuah. Ketika kita di luar Kristus, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jangankan berbuah. Maka melekat pada Kristus menjadi hal yang sangat esensi, sangat penting. Saudara, sama seperti ranting tidak bisa berbuah tanpa pokok anggur. Seperti yang khotbah minggu lalu ya. Demikian pula kita tidak bisa menghasilkan buah tanpa kita ada di dalam Kristus. Saudara, apa arti buah kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari? Saudara, yang pertama dalam keluarga misalnya. Buah kebenaran tampak melalui apa? Kasih kita, kesabaran kita, pengampunan kita, meski hati kita sering ingin menang sendiri. Betul kan? Dalam kehidupan kita kan pengennya menang sendiri. Tapi kalau saudara memiliki buah kebenaran, atau hati saudara dipimpin oleh Kristus sehingga keluar buah kebenaran,
maka saudara bisa mengalah. Sabar. Sekalipun naturnya kita ingin menang sendiri. Di tempat kerja bagaimana? Di kampus bagaimana? Di sekolah bagaimana? Buah kebenaran hadir melalui integritas kita. Kita tidak mungkin curang. Kita tidak mungkin korupsi. Kita tidak mungkin memanfaatkan, menyalahgunakan jabatan. Kita tidak mungkin bekerja asal. Tidak mungkin. Tapi saudara, kita memiliki integritas yang besar. Kita bekerja sungguh-sungguh. Kita memberi yang terbaik. Kita hadir bukan hanya on time tapi before time. Kita memberikan yang terbaik, menjadi excellent. Kenapa? Karena orang yang berbuah kebenaran, dia bekerja bukan untuk manusia, tetapi semua dia lakukan untuk Tuhan. Dia bekerja sebaik-baiknya. Yang ketiga, di tengah masyarakat, buah kebenaran diwujudkan dalam kepedulian, keadilan, serta keberanian bersuara, meskipun berbeda arus dunia ini. Nah, kalau ada banyak orang, apapun, termasuk ketika statusnya pun hamba Tuhan atau apa, tapi karena takut zona nyaman dan tidak berani ngomong apa-apa, dia tidak berbuah kebenaran. Buah kebenaran itu berani menyatakan yang benar, benar. Berani menyatakan yang benar, benar. Apapun resikonya. Apapun resikonya. Kenapa? Karena itu tidak pernah bisa dibendung. Sesuatu yang benar harus dinyatakan. Sudah makanya para nabi nyaris tak seorang pun yang diterima dengan baik, bukan? Tapi mereka tidak pernah berhenti menyerukan kebenaran itu. Ambil contoh saja. Yeremia, Amos. Bagaimana mereka dikejar-kejar, ditolak oleh bahkan penguasa karena menyatakan kebenaran. Termasuk dalam konteks yang kita baca Rasul Paulus. Sudah dimanapun, kapanpun, ketika ada di dunia ini dan berbuah kebenaran, untuk poin yang ketiga ini, menyampaikan kebenaran, tidak semua orang menerima dengan baik. Atau bahkan bisa dikatakan semua orang tidak menerima kita dengan baik. Tapi kita harus berani tampil beda, melawan arus dunia ini. Saudara, ketika hidup kita demikian, dunia akan melihat ada sesuatu yang berbeda dari kita. Bukan karena kita sempurna, bukan. Melainkan karena Kristus nyata dalam hidup kita. Buah kebenaran itu kemudian menjadi kesaksian hidup yang tidak terbantahkan. Dan ujungnya apa? Memuliakan Allah, bukan kita. Memuliakan Bapa di surga, bukan saudara-saudara. Bukan. Karena kita melakukan itu semua oleh karena Tuhan Allah ada dalam hidup kita. Saudara, kiranya saya dan saudara terus berakar dalam Kristus. Sehingga Kristus membuka hati kita. Dan biarlah kita membuka hati kita juga untuk pimpinan Tuhan melalui Roh Kudus. Dan membiarkan kebenarannya mengalir dalam tindakan kita. Sehingga hidup saya dan saudara akan menjadi ladang yang subur, menghasilkan buah manis bagi dunia dan harum bagi Tuhan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita selalu hidup dalam kebenarannya. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun
dalam kebenaran-Mu setiap waktu. Tuhan, kami sadar bahwa tanpa Engkau hidup kami sering merasakan kering dan tidak berbuah. Tolonglah kami untuk selalu melekat padamu, sehingga setiap hari kami dapat menghasilkan buah kebenaran yang nyata. Biarlah keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, bahkan hal-hal yang kecil dalam hidup kami memancarkan kasih dan kebenaran-Mu, sehingga hanya nama-Mu yang dimuliakan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pagi ini kami datang kepadamu dalam segala keterbatasan kami. Kami rindu Tuhan berkenan akan setiap doa, penyembahan, pujian. Bahkan Tuhan berkenan untuk terus melawat kami sehingga kami hidup dalam kebenaran-Mu. Seperti firman Tuhan pagi ini, biarlah kebenaran-Mu nyata lahir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau sungguh yang menolong kami ya Bapa. Engkau sungguh yang memampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Pimpin kami untuk kami bisa menyatakan kebenaran itu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah tempat bekerja, tempat sekolah, kuliah, dan bahkan di tengah-tengah lingkungan masyarakat kami. Tuhan, Kau pimpinlah supaya kebenaran itu kami mulai praktekkan dalam kehidupan rumah kami, di keluarga kami, dalam hal yang sederhana. Engkau pimpinlah kami Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyerahkan buat setiap kami semuanya Tuhan. Kalau kami Tuhan sudah lama menjadi orang Kristen, tapi masih jauh daripada-Mu, Tuhan tolong kami supaya kami boleh kembali. Kami membuka hati kami untuk lawatan-Mu. Tuhan terima kasih. Kami juga menyerahkan semua aktivitas kami Tuhan, pekerjaan kami, untuk kegiatan kami, juga untuk setiap pendidikan anak-anak kami. Demikian juga untuk kegiatan dalam kehidupan rumah kami. Tuhan Kau berkati, agar dimanapun kami ada, buah kebenaran-Mu itu sungguh nyata. Tuhan, kami juga mau berdoa supaya kami Tuhan juga mau serahkan buat mereka yang sedang sakit. Tuhan Kau juga yang senantiasa menolong, memimpin, memberkati dan memulihkan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Sekali lagi kami menyerahkan buat kehidupan dan kehadiran kami di bangsa ini. Supaya kami pun bisa berperan menjadi komunitas orang-orang percaya yang hidup benar, yang jauh dari Tuhan, perilaku yang sama seperti dunia ini. Tapi biarlah kami berbeda sehingga kami betul bisa berfungsi menjadi terang di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan sekali lagi untuk kehidupan kami, semua kegiatan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sungguh memohon kepadamu. Kita berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Kiranya Tuhan yang senantiasa memampukan kita hidup dan berbuah kebenaran. Tuhan memberkati kita, Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Shalom, Immanuel.